Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan materi seputar kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Dayat Jaman. Saya Ali Albi Mujahid. Saya Amelia Fitriani. Saya Dwi Gartina Setiawati. Saya Putri Nurasyifa Ariana Herawati. Nah, langsung saja, ini dia penjelasan materi dari kami. Jangan lupa simak ya, selamat menonton. Kerajaan Demak. Demak adalah sebuah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sejarah berdirinya memang tidak begitu jelas. Konon katanya kerajaan ini terbentuk dari kerajaan Majapahit, dibentuk oleh Raden Patah, yaitu anak terakhir dari Raja Majapahit. Beliau mendirikan kerajaan Demak, menikahi seorang yang berjuluk Putri Cina, yang datang dari Cina lalu datang ke Pulau Jawa, tinggal di Demak, menikahi Raden Patah dan akhirnya mendirikan sebuah kerajaan. Karena Raden Patah juga punya pengaruh dari kerajaan Majapahit. Lalu sejarah peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu peninggalan kerajaan Demak, di mana bangunan arsitekturnya mencerminkan percampuran budaya antara budaya Hindu dan budaya Islam. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada tahun 1589. Pendiri kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil menghantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Karena itu, kerajaan ini bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Setelah 21 tahun berdiri, Kesultanan Pajang mengalami kemunduran dan akhirnya dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Berdirinya kerajaan Pajang, Babad Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pangging, kerajaan kuno di Boyolali yang dipimpin oleh Andayaningrat. Andayaningrat yang juga memakai nama Jaka Sanagara atau Jaka Bodo, konon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Majapahit. Meski Majapahit ditaklukkan orang-orang Islam pada tahun 1625, Pangging masih berdaulat hingga di bawah pemerintahan Kebo Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging. Ketika Ki Ageng Pengging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus, ia meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet yang diangkat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir justru memutuskan untuk mengabdi pada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kemudian mengutus Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang sekaligus menjadi raja pertamanya dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Saat Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan diserang Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya maju untuk menghadapinya. Kemudian ada peninggalan kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan, hanya Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Selain itu, di daerah Pajang hanya ditemui runtuhan yang dipercaya sebagai petilasan keraton Pajang. Riwayat kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada tahun 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. H.J. de Graaf dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa 1985 menuturkan kerajaan Banten berdiri di abad ke-16. Pada tahun 1524 atau 1525, Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu, pusat pengembangan agama Islam di Jawa masih terpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Saat itu kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis, namun dibantu oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Dalam Ragam Pusaka Budaya Banten 2007, Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten, namun ia tak mengangkat dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati memilih menjadi Sultan Cirebon. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya
antaranya memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bangunan arsitektur Lukas Kardil, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 1809 Gubernur Jenderal Dendels menghapus Kesultanan Banten. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu tempat ini sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari kesultanan ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Kedua, masa keemasan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1409 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan semua sektor perkembangan dan dengan pesat, mulai dari agama, politik hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Tiga, runtuhnya Kesultanan Cirebon. Masa keemasan dari kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, Kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing terutama Belanda menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan, hingga akhirnya pada tahun 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjalanan tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. 4. Peninggalan Kesultanan Cirebon. Benar menjadi kerajaan yang sangat berkuasa, membuat Kesultanan Cirebon meninggalkan banyak kenangan. Bukan hanya cerita, juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sultan Wijaya tahun 1584 sampai 1601 atau sekitar abad ke-16. Pusat kerajaan terletak di Yogyakarta. Kehidupan politik, Panembahan Senopati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya bernama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke beberapa daerah di Jawa seperti Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir FOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Kehidupan ekonomi, Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil-hasil yang lain adalah gula, kayu, kelapa, kapas, dan palawija. Kehidupan sosial di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi pada Sultan. Kehidupan budaya,
Seni tari yang terkenal adalah tari Bedoyo Ketawang. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menyembunyikan gamelan Kiai Nagala Wilaga dan Kiai Guntur Madu. Upacara grebek yang diadakan 3 kali dalam 1 tahun. Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dan tahun Hijriah. Dalam bidang seni sastra, Sultan Agung mengarang kitab Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat. Kemunduran Mataram mengalami kemunduran karena adanya pengaruh FOC yang semakin kuat. Dalam perkembangannya, kerajaan Mataram akhirnya dibagi 2 berdasarkan perjanjian Giyanti tahun 1755. Sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta. Nah, jadi itu tadi penjelasan kami mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah dari kelima kerajaan yang telah kami paparkan tadi itu saling berkaitan. Karena menurut analisis kami, kerajaan yang selanjutnya itu tidak dapat berdiri jika tidak ada kerajaan yang sebelumnya. Karena sebagian besar dalam perkembangan kerajaan sebelumnya itu terdapat cerita dari pemimpin pertama di kerajaan berikutnya. Akhirnya, dari kelima kerajaan tersebut, sebagian besar para pemimpin